rumah kaca, ada wahana rumah kaca, masuk sama istri gandengan, berdua aja, anak-anak suruh main gandengan berdua sama pasangannya, masuk ke rumah kaca. Nanti kan di dalam rumah kaca berantem, saya garansi itu, masuk rumah kaca, nanti di dalam rumah kaca berantem. Kenapa? Kiri pak, kanan pak, kiri, kanan, jeduk, bukan pak, kejedot pak, kiri pak, kanan pak, jeduk, kejedot. Kenapa? Karena sibuk ribut, nentuin kiri, kanan, berantem di situ, sampai ketemu pintu luar. Pas sudah di luar, cekikikan berdua, enak ya pak ya, masuk lagi. Itulah karir kedua, jalan berdua, kejedot sana, kejedot sini, kejedot sana. Tapi kalau sudah ketemu jalannya, berasa apa? Kayaknya kita pengen nyoba lagi yuk, nyoba bisnis ulang lagi yuk, nyoba ini lagi. Itulah temukan jalannya. Yang kedua, hitung ya keuangan Anda. Apa yang harus dihitung? Kesalahan banyak orang Indonesia adalah jelas, mereka fokus pada penerimaan, bukan fokus pada pengeluaran. Saya mau tanya, jawab dengan jujur, ibu-ibu tahu pengeluaran ibu sebulan berapa? Tahu dengan pasti pengeluarannya sebulan berapa? Banyak yang nggak tahu ibu pengeluaran dengan pasti. Biasanya tebak-tebakan, ya kurang lebih 10 lapak, ya 15 lapak, selalu pakai perkiraan. Padahal kesalahan orang adalah, saya punya kekayaan, kita punya pesangon kita besarnya katakanlah 800 juta, akan habis berapa lama ya pesangon kita? Berarti kan pesangon dibagi jumlah pengeluaran, betul nggak Pak? Ya, kalau pembaginya adalah tak terhingga, karena kita nggak tahu pembaginya tak terhingga, bilangan eksakta dibagi tak terhingga, maka hasilnya tak terhingga. Clear kan gitu kan? Bilangan eksakta berapapun nilainya, bawahnya tak tahu, tak terhingga, maka hasilnya pasti tak terhingga. Berarti kata kuncinya apa? Anda harus tahu pembaginya berapa. Apakah 10 juta, apakah 15 juta, apa 5 juta, apa berapa? Saya kasih tahu, paling nggak dalam sekali seumur hidup Anda pernah menghitung total pengeluaran Anda setiap bulan. Kalau ada kertas kosong, bisa dikeluarkan kertas kosongnya. Kalau Anda mau catat. Harus detail Bu, harus detail. Lihat di sini. Nah. Oke, ya. Saya cepat aja kok ini. Lihat di sini. Pernahkah Ibu membuat dengan detail? Saya kelompok-kelompokkan, saya lihat sekilas saja. Transportasi, cicilan kendaraan, asuransi, bahan bakar. Di sini beli bensin murah, di Jakarta mahal, STNK, parkir, tol, ada cuci mobil dan lain sebagainya. Ya, rumah, belanja bulanan, kos untuk anak, sewa atau cicilan rumah, perbaikan rumah, asuransi rumah, perlengkapan rumah, belanja mingguan itu belanja sayur mayur, lauk pauk yang untuk dimakan. Kalau belanja bulanan itu kan biasanya kita ke Carrefour, ke Giant, seperti itu ya. Iuran keamanan, tabungan anak, kiriman ke orang tua, iuran kebersihan, sampai 2 item sini saja, yakin masih 10 juta pengeluarannya Bu? Tidak. Padahal selama ini kita berasumsi pengeluaran kita 10 juta, padahal itu baru 2 item. Saya lanjutin lagi. Utility, telepon rumah, mungkin sekarang banyak yang nggak punya telepon rumah, telepon handphone, minimal ada punya handphone 5, istrinya 1, suaminya 1, anaknya 1, kalau anaknya 2, berarti 4. Belum yang istrinya pakai 2 handphone, apanya pakai 2 handphone, berarti lebih.
isi handphone 100.000 pasti lebih, karena paket datanya sendiri di Indonesia sudah minimal 100.000. Berarti kan kalau sama pulsanya berarti 200.000, handphonenya 4, 5, berarti berapa? 1 juta handphone Indonesia, TV kabel, gas, DAM, listrik, internet, pembantu rumah tangga, supir, dan lain sebagainya. Yakin 15 juta. Kesehatan di Qatar semuanya di cover. Di Indonesia kan gak ada cover lagi. Berarti sakit gigi berobat. Indonesia sakit gigi tambal gigi itu 300, 200 sampai 300.000. Tapi masalahnya nggak selesai di situ. Dokter-dokter gigi di Indonesia kalau ada nambal itu selalu dikerok karang giginya dulu. Sekali dibersihin karang giginya, bersihin karang gigi 200.000, berarti dari 100.000. Permasalahannya bukan di situ. Kadang-kadang karang giginya dikerok, bolongnya nambah. Yang tadinya bolongan 1, gara-gara dibersihin ketahuan kalau bolongnya jadi 3. Ya. Jadi kan nambah lagi kan 200, 900 sekali ke dokter gigi. Makanya saya bilang, dokter ini tukang tambal ban apa dokter gigi? Kenapa? Saya kayak tukang tambal ban, perasaan bolongnya 1, tapi kok sampai tukang tambal ban kok bolongnya 3 ya? Salah tuh. Medical check up, saya punya kasih tahu aja, di sini gratis. Prodia, cek kolesterol 240, darah lengkap ada, ya, sama glukosa puasa, ya, asam urat sekitar 370. Mau lebih komplit lagi tentunya lebih mahal. Kacamata, obat-obatan, vitamin, life insurance, others, entertain, lidi-lidi, makan di luar, ada event, anak, istri, bapak ulang tahun, mertua ulang tahun, orang tua ulang tahun, teman ulang tahun, tuh, acara mendadak. Tahu-tahu ada saudara liburan di rumah, itu namanya acara mendadak. Bioskop, musik, hobi. Siapa yang di sini hobinya mancing? Ya kan, hobinya mancing kan? Ya, di sini mah enak, mancing di laut, keren. Masa di sana pulang mancing di Empang? Jauh banget. Berarti apa? Maunya mancing kalau udah pulang ke Indonesia, mancingnya pasti di kolam mancing. Mancing di kolam pemancingan itu 50.000, ya. Mancing seminggu 2 kali di sini. Karena pulang ke Indonesia belum ada kerjaan. Kalau di sini mancingnya Sabtu Minggu atau ya Jumat Sabtu pas hari libur. Begitu pulang ke Indonesia mancingnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu nggak mancing libur. Artinya 50.000 kali 5 250.000 kali 4 pas 1 juta. Tuh, buat hobi, travel, buat jalan-jalan, olahraga. Di sini olahraga gratis, di sana olahraga bola bayar, futsal bayar, badminton bayar, semua bayar. Laundry paling nggak laundry kiloan, apalagi pulang dari Qatar, bajunya bayar semuanya, pasti timbangannya lebih tebal dibandingkan yang lainnya, ya kan? Pasti pakaian baru, sumbangan RT, RW, masjid, sumbangan lainnya, rekreasi, uang sekolah, kursus dan les, uang saku anak, kado, kredit card, biaya lain-lain, biaya tak terduga. Pertanyaan saya, yakin keluar 20 juta? Lebih kan? Punya pesangon 500 juta, ternyata pengeluarannya tadinya dibagi 10 juta, ternyata dibaginya lebih dari 20 juta. Artinya apa? Kalau Anda nggak pernah sadar kalau sekarang pengeluarannya gede, Anda nanti sampai Jakarta terkaget-kaget kamu dan tidak bisa keren lagi, karena sudah
sudah standarnya sudah tinggi. Mau nurunin udah susah lagi. Ini yang berbahaya. Ya, saya cepatkan saja lagi. Siapkan tabungan. Ya, selalu belajar nabung. Nabung yang paling bagus apa? Ya, tabungan yang paling bagus adalah emas. Kenapa? Karena kalau Anda nabung di bank, nabung hari Senin, pasti hari Rabunya ngambil lagi, hari Jumatnya tarik lagi, ngambil lagi. Tapi kalau Anda nabung, punya uang 1 juta, masukin ke PCA, masukin kemana, pasti benar-benar dan benar-benar. Tapi 1 juta beli emas, ya, 1 gram, 2 gram, Pak, mosok keren-keren beli emas 1 gram, 2 gram. Saya ajarin, beli emas 1 gram itu beli anting bayi. Itu saya lakukan. Ada duit 350-400, beli anting bayi. Nanti kalau udah punya 10 anting bayi, saya datang lagi ke toko emas yang sama. Lihat cincin, karena suka koleksi cincin. Oh, berapa nih kok? Karena dia sudah hafal sama saya, dia nggak ngomong harga, dia ngomongnya begini. Berapa nih kok? 8 bayi. Karena dia tahu saya pasti akan tukar. Jadi dia kalau udah ngomongnya 8 bayi, 9 bayi. Karena saya selalu beli. Kenapa? Karena kalau saya beli emas 1 gram kan gengsi. Ya, mosok kakak beli emas 1 gram. Tapi kalau saya beli bayi, sebelahnya mau ada ibu mau apa-apa, dia punya anak lagi ya Pak ya. Nggak malu padahal beli 1 gram. Nanti kan kalau udah 10, kita bisa tukarkan emas batangan 10 gram. Punya 20, kita bisa tukarkan emas batangan 20 gram. Lama-lama kan emas batangannya akan gede. Karena saya berpikir, kalau saya masuk ke bank, uang nabung 500.000, 600.000, udah pasti keambil lagi deh. Tapi kalau saya beliin itu anting bayi, nggak mungkin saya jual lagi. Mikir saya kalau jual lagi, sayang. Kalau udah jadi masih sayang. Tapi kalau masih jadi duit, ingat lagunya Titiek Puspa, bank dibunjuk, kita nabung. Kalau nabung jangan dihitung, tahu-tahu kita dapat. Titiek Puspa udah ngomong, kalau nabung jangan dihitung. Anda memang kalau nabung nggak pernah dihitung, tapi ditarik lebih parah dari Titiek Puspa. Lebih parah dari Titiek Puspa. Titiek Puspa udah ngomong loh, ya. Investasi untuk membangun aset, apa itu? Belilah aset properti di mana aja di Indonesia. Prinsipnya begini Pak, bumi bundar dan tetap ukurannya, manusianya bertambah. Artinya apa? Manusia itu pasti akan butuh tanah untuk diinjak. Jadi beli di mana saja pasti akan naik. Gimana caranya supaya kita tahu tanah itu akan naik? Bahwa makan orang-orang badan pertanahan atau dinas tata kota, traktir makan dia. Nanti kalau sudah traktir makan dia, minta bocorannya. Ya, Pak tinggal di mana Pak? Bapak tinggal di mana Pak? Di Jakarta ya. Nah, Bandung Cimahi. Ajak makan orang dinas tata kota Bandung. Habis ngajak makan enak, kali berapa duit Pak? Ya, nggak sampai 500. Langsung ngomong, ini nanti daerah Cimahi ini akan dilebarin ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, apa sebelah mana? Coba bisa kasih lihat dong ininya, nggak usah dipoto, kasih lihat aja. Oh, jadi ini banget tuh ke arah sini ya. Ini kota Pajajaran masih sono lagi ya, masih ini nanti kan ada yang tahu. Oh akan begini nanti Cimahi ya Bapak. Main ke kampung yang akan ditutup itu, beli tanah duluan di situ. Nanti kan 3-4 tahun 5 tahun lagi akan naik. Deketin orang-orang badan dinas tata kota dan lain sebagainya. Bapak akan dapat info lebih dulu. Itu yang saya lakukan. Rajin main-main ke sana, beli, bangun aset. Bangun aset yang paling bagus apa? Bangun kontrakan Betawi. Artinya apa? Kontrakan yang nembok, Pak, lalu dikasih gipsum, kasih gipsum. Ini segini ini bisa 7-6 pintu nih, luas segini nih, bisa 7-6 pintu. Satu pintu di sana di Bandung, ya di Jawa Barat, di Jakarta, itu
bisa 600 sampai 800 ribu. Kadang-kadang orang kata ini saya lucu, pulang ke Indonesia beli properti harga 1 miliar, harga 2 miliar bisa. Tapi kalau suruh beli properti harga 200-an, 300 juta, nggak mau. Sekarang saya tanya, Bapak ke Jakarta, Bapak ke Indonesia, beli rumah harga 800 juta, pilih mana? Beli rumah harga 800 juta atau harga 1 miliar lebih, sama beli rumah harga 300 juta tapi belinya 3. Pilih mana? Pilih beli rumah 1 harga 1 miliar atau beli rumah 3 harga 300-an. Nah, teori yang Anda beli yang 1 miliar, orang 2 miliar malahan tuh orang. Kalau bilangnya beli 2 miliar, pilih mana? Beli 2 miliar sama beli 5 atau 4 rumah harga 400-an. Kenapa? Karena beli 2 miliar pikirnya pengen dapat kontrakannya gede. Lupa, orang kontrak di rumah yang harganya 2 miliar nggak ada yang mau. Kenapa? Terlalu mahal, kegedean. Tapi orang kontrak di rumah yang harganya 300-400 juta ngantri. Betul kan? Kita sering salah beli properti. Ini yang terjadi. Kontrol hutang Anda. Jangan terlalu banyak hutang. Jangan pakai kartu kredit. Biasakan pakai uang cash. Karena kalau pakai uang cash, kita belum punya uang, ya kita nggak beli. Ada handphone baru, kita tertarik. Kalau kita punya kartu kredit, pasti hari itu juga beli. Tapi kalau kita nggak punya kartu kredit, Anda pulang dan besoknya melihat handphonenya lagi, udah hilang rasa pengen beli handphonenya lagi. Udah nggak pengen beli handphonenya lagi. Berarti kan irit banyak. Ya, udah banyak. Disiplin dan kontrol finansial. Yang terakhir, pemilihan aktivitas di masa karir kedua. Bapak bisa bekerja kembali, Bapak bisa pulang ke Indonesia, bekerja kembali, cari nama di tempat lain. Caranya adalah mumpung dari sekarang cari info teman-temannya. Ya. Kali-kali ada lowongan di mana, cari tahu. Kalau Anda nggak nyari tahu, Pak, di Indonesia tuh lowongan banyak, khususnya buat pekerja-pekerja yang pengalaman seperti Bapak. Cuma masalahnya Bapak nggak nyari sih. Kalau Bapak nyari apa jeli dapat. Bapak ini orang punya pengalaman kok. Bapak ini di atas rata-rata dibandingkan orang Indonesia. Artinya apa? Pasti bisa. Kalau mau bekerja kembali. Kalau mau tidak mau bekerja kembali di perusahaan yang sejenis, ya, Bapak bisa bekerja kembali sesuai dengan keterampilannya. Ada seseorang keluaran dari luar negeri, Pak. Di sini kerjaan dia waktu itu di pabrikan, kerjaannya cuma kelas. Dia di sana banyak yang nawarin. Kenapa? Banyak pabrik butuh orang yang pintar kelasnya halus. Dia tidak cari aku. Itu yang terjadi. Dia punya skill. Wirausaha itu ada 2, wirausaha hulu sama wirausaha hilir. Wirausaha hulu itu adalah yang menghasilkan, hilir adalah distribusi. Bapak nggak perlu jadi peternak lele, tapi Bapak bisa jadi juragan lele. Kalau Bapak punya kenalan orang-orang di pasar yang mau nampung lelenya. Nanti saya cerita Pak Imron, ada wirausaha. Jadi investor, properti, main di pasar uang, aktif di rumah, bisnis online, bisnis dari rumah, buka konsultan perminyakan, buka konsultan apa? Konsultan itu modalnya cuma kartu nama, nggak pakai kantor. Cuma kartu nama, nggak pakai kantor. Anda pintar di IT, Anda pintar di mana? Bikin konsultan. Sama siapa? Wirausaha sama siapa? Hubungi teman-teman di Indonesia. Daripada Bapak berwirausaha sama keluarga yang banyak unsur kasihannya, lebih baik Bapak hubungi teman Bapak yang dari TK sampai kuliah, sampai Bapak berangkat ke Qatar. Pasti ada teman Bapak di Indonesia yang sudah sukses wirausahanya, dan itu sudah diakui oleh teman-teman Bapak. Tuh,
Si Amir itu memang hebat dulu. Dulu mah dia anak bandel, tapi sekarang dia udah pengusaha ini. Pengusaha cuci mobil tuh. Bilang sama si Amir, teman bapak waktu SMA atau kuliah, lu mau buka cabang nggak? Cabang yang berikutnya, gua bantu dia modalin, kita kerjasama. Mending begitu daripada anda buka usaha cuci mobil motor sendiri. Kalau ada teman anda yang sudah buka usaha yang bilang pada berhasil, dia suruh mengembangkan, tapi pengembangan cabangnya berdua sama anda. Anda harus percaya sama temannya. Kenapa? Karena dia sudah sukses di Indonesia dengan biro usahanya. Kenapa nggak percaya lagi? Itu teman-teman Anda. Kita lebih sering percaya sama keluarga, padahal keluarga itu lebih banyak unsur kasihannya, unsur sedekahnya, bukan unsur profesional. Kalau teman-teman kita sudah tahu dia latar belakangnya, dan semua teman kita juga sudah tahu kalau dia berusaha sukses, semua udah tahu kok. Kenapa nggak mulai sama dia? Teman kita yang di Bandung, yang di Tasik, ternyata dia udah sukses pengusaha gaban, dia sudah sukses pengusaha kerudung, ikut bantu modal, ya. Oke, ini ya teman. Kalau ada bekerja kembali, saya mau lihat yang berusaha aja, biar sedikit lebih cepat. Usahaku untung dan barokah. Pakai filosofi meja. Filosofi meja itu adalah apa? Beda dan unik. Ada produk, ada jasa sesuai pelanggan, harganya ada, pelayanannya ada. Kalau empat-empatnya tidak kuat, maka ini akan patah bisnisnya. Maka empat-empatnya itu harus kuat, harus beda dan unik. Dari empat ini mana yang harus dipenuhi? Yang harus dipenuhi itu adalah yang beda dan unik. Lihat keunikan produk. Nih, tas, nih, tas warna-warni, bakso dibuat segede mungkin. Ya kan? Ini bakso aslinya, ini bakso ukurannya, buat es krim, buat tampilan. Kalau yang ini dibawa ke sini, bikin usaha di sini, orang Indonesia ini kadang-kadang merasa sedih. Lihat ibu-ibunya dagang di sini, jualannya ke orang Indonesia juga. Dibawa dagangan dari kampung ke sini, yang beli orang-orang kita juga. Saya sama mesra juga. Saya cuma tahu harga pokoknya udah ketahuan. Mau sama-sama sekampung, sama-sama Bandung, ibu bawa ke sini keripik. Iki, dia udah tahu harga pokoknya. Jual ke orang India, jual ke orang Arab, nggak tahu. Kalau jual ke orang Indonesia, dia udah tahu. Saya bingung sama orang Indonesia di luar negeri. Bahwa produk ini jual di sini, jualnya jangan sama jual orang Indonesia, jualnya sama jual orang negara lain. Itu suruh dia cobain keripik level 10. Paling kan bocor-bocor kan itu. Nih jasa catering, jasa IO, jasa IT, jasa restoran unik. Lihat di sini nih ada mie mirip Indomie, kan selalu ada di bungkusnya itu ada rasa apa. Itu dibuat tuh Indomie sepiring mungkin dengan bungkusnya. Coba bikin di sini. Di Indonesia orang Sunda semuanya kan rata-rata Tasik, kalau nggak semuanya kan dagang Indomie banyak banget tuh. Kenapa nggak dagang Indomie di Arab? Di Indonesia banyak itu dagang kopi pakai sepeda, modalnya cuma apa? Aqua sama termos panas. Di sini kok nggak ada yang jualan? Kan orang Indonesia paling pintar ngumpet-ngumpet. Di kantornya di Indonesia juga nggak boleh kok jualannya di mana pinter aja ketemu. Paling pinter kok kalau suruh gelebek-gelebek di nyambi-nyambi. Ya, buktinya umroh juga ketemu saya di Samsung, ketemu ini, ya kan sama jualannya bisa aja dia jual di situ. Ya, nih ciptakan produk baru. Pohon pisang yang diambil bukan pisangnya, keripik jantung pisang. Kan orang jadi heran. Ya. Kopi rasa pisang, keripik singkong, dasarnya keripik singkong, tapi dirubah keripik maici,
Pipip apa? Taruh dulu, dikemasnya berbeda. Jadi tuh ya, lihat nih, ini contoh Pak Amran. Dia kerja di Bahrain, dia orang Lampung, dia pulang ke Indonesia. Selama kerja di Bahrain, dia beli kebun pisang. Tapi pulang ke sana, dia nggak fokus jadi petani pisang. Sama dia, pisangnya dibudidaya. Pisang sesisir harganya 10.000, 15.000. Sama dia, pisang itu dia buat sebuah restoran, di mana jual apa? Restoran serba pisang. Pisang goreng Pontianak, es palu utuh dari pisang, ya, pisang epek, banana split, brownies pisang, keripik pisang. Lihat harganya, berobakan 10.000, 3.500 potong, 12.500, 25.000 plus 18.000, 34.000. Banyak bisa ya keluaran dari Bahrain. Banyak ada ini kalau orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, banyak budayanya. Jangan berpikir masuk di Jakarta, balik ke kampung, bikin sesuatu yang unik. Banyak kok, banyak ya. Oke, kesimpulannya, impian setiap keluarga, kehidupan yang sejahtera hari ini dan hari yang akan datang. Masa depan akan memperhatikan kita jika kita memperhatikan masa sekarang. Bapak Ibu, buatlah keputusan, karena apapun keputusannya pasti akan membawa keberkahan. Silakan kalau bertanya, silakan tanya apa saja. Silakan. Ya, ini slide-nya sudah selesai. Ya, silakan kalau Bapak bertanya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat tadi kita souvenir. Nah, enak tuh ya, nanya langsung dapat souvenir. Terima kasih sebenarnya. Ya. Ya Pak Miko. Ya di sini tuh kita biasanya angan-angan tuh selalu ada. Ya. Seperti itu tuh selalu entar mau begini mau begitu. Nah. Tapi masalahnya sekarang mempersiapkannya itu mulai dari sekarang itu bagaimana kita waktunya paling pulang kan setahun sekali gitu ya. Ya. Ya itu aja yang mau tak tanya, mempersiapkan dari jauh itu. Bagus. Itu yang saya tanyakan. Bagus. Pakai teknologi. Yang nomor satu, mempersiapkan paling cepat adalah kalau memang Anda mau buka usaha, cari tahu dulu di Jakarta, di Indonesia, teman-teman Bapak yang sudah sukses di usaha itu siapa? Cari dari teman SD sampai teman berangkat ke kata, siapa yang sudah sukses wirausaha di Indonesia? Bergabung sama dia, kontak dari sini, kan bisa pakai teknologi kontak di sini. Kata kuncinya bukan masalah waktu, kata kuncinya Bapak percaya nggak sama teman. Kalau Bapak percaya, bisa. Masalah duit, Bapak bisa buat rekening QQ, sama-sama BCA ada di sini, sama. Rekening atas sama Bapak atau sama dia, dikontrol bareng-bareng, bisa internet banking, bisa lihat arus masuk dan keluar. Teknologi udah banyak Pak. Bapak bisa kontrol. Konservatif, orang itu pikiran konservatif adalah pengennya Pak, usaha itu pengennya dilihatin. Jangan dulu, pengennya itu terlibat. Sekarang itu orang berusaha pakai teknologi, yang kerja itu orang-orang yang memang mau bekerja. Bapak istilahnya jadi komisaris. Ketipu. Pak, memilih partner itu sama kayak memilih istri, sama persis. Butuh ketenangan, butuh kesabaran.
Masalahnya kita itu selalu segala sesuatunya itu tuh terburu-buru. Ini gara-gara pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi semuanya tuh harus sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Ya. Jadi ketika pengen ini, itu sama juga bapak nyari pasangan, sudah disuruh-suruh kawin sama orang tua, asal ngambil. Coba kalau bapak selidiki dulu, lebih baik apa Pak? Saat bapak main ke Indonesia, banyaklah ngobrol-ngobrol, carilah informasi. Kalau si A ternyata memang semua teman-teman orang di Jakarta memang bilang dia orang sukses, itu kan sudah semacam kayak testimoni. Itu satu. Yang kedua, kalau memang bapak mau lebih percaya, bapak beli franchise. Karena kalau franchise itu dia sudah terikat sama badan hukum. Dia nggak mungkin melakukan prestasi karena dia bertaruh nama besar. Apalagi kalau franchise-nya itu sudah melambung. Contoh, kebab Baba Rapi. Betul ya Pak ya? Bapak nggak kenal sama Baba Rapi. Tapi kalau Bapak mau usaha franchise Baba Rapi, ya dia sudah punya sistem yang baku. Bapak mau gede lagi nih, Bapak mau buka franchise Indomaret, Alfamart. Bapak kan nggak pasti kenal sama yang punya Indomaret sama Alfamart, betul nggak? Tapi Bapak bisa buka Indomaret sama Alfamart. Bapak nggak kenal itu. Kenapa kok Bapak percaya sama itu? Karena Indomaret sama Alfamart sudah punya sistem yang baku, yang kuat. Kenapa Bapak nggak pilih yang seperti itu? Di Indonesia Pak, setahun 4 kali pameran franchise. Lihat di internet ada 4 kali Pak. Yang pertama di situ bulan Maret, kemarin udah lewat bulan Maret. Ya, ini franchise nih Pak. Ya. Oh, saya kayak. Ya, ini franchise banyak sekali Pak contohnya Pak. Oh ya saya masukin dulu. Saya lupa Maret, Juni, Agustusan sama akhir tahun. Cobalah cari informasi Pak, pameran-pameran franchise gitu Pak. Jadi apa Pak? Ibaratnya gini Pak, Bapak pengen franchise di bidang apa? Kuliner apa dulu? Bapak itu belajar dulu tentang dunia itu. Kan belajar kan bisa lewat informasi macam-macam Pak. Ketika sudah pinter, Bapak cari dulu informasi yang mau bergabung sama siapa nih. Mas saya mau kenal A, cari tahu dulu nih si A nih. Bibit bebek bobotnya kan Bapak cari tahu nih. Makin Bapak sudah cari tahu kan duit belum keluar Pak. Bapak hanya mencari informasi ketika Bapak sudah banyak informasi dan Bapak yakin, baru Bapak bicara kesepakatannya. Ini kayak apa? Dan tegas Pak. ABC-nya tuh hak dan kewajibannya jelas. Ini yang buat gagal kalau bisnis sama keluarga. Bisnis sama keluarga, anggota keluarga itu biasanya kita nggak tegas. Cuma pakai lisan aja. Nggak ada hitam di atas putihnya, nggak ada legalitasnya. Dimasukkan ke notaris, jadi jelas semuanya Pak. Kalaupun itu masih gagal, yang namanya juga berbisnis Pak. Tapi kan setidaknya berbeda dengan yang dulu Pak. Sudah ada effort, gitu loh Pak. Ya. Kalau Bapak kan bayar dulu, baru selidiki. Mungkin yang dulu kayak gitu. Sekarang selidiki dulu, cari tahu dulu, baru. Kan tidak mengganggu kerjaan. Karena itu Bapak bisa lakukan di sela-sela waktu kosongnya. Ya Pak ya. Apalagi tertolong dengan apa? Dengan selisih jam. Bapak bisa lakukan ini. Keren ya Pak ya? Ada lagi? Silakan. Ayo. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Mas Viko. Ya. Saya pribadi melihat barriernya ada di
mental dan gaya hidup. Betul. Ya. Umumnya orang pada saat meningkat kayak kondisi finansialnya nggak perlu belajar banyak untuk ngikutin gaya hidupnya. Ya. Sebaliknya akan susah dari level yang lebih tinggi ke bawah. Ya. Mungkin bukan pertanyaan, saya minta pendapat tips dari Mas Viko, bagaimana mengatasi barrier perubahan gaya hidup dan mental kita sekarang sebagai orang kerja menjadi entrepreneur. Good. Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah nomor satu, setiap perubahan harus dilakukan bersama-sama semua keluarga, setidaknya suami dan istri. Karena banyak bisnis yang dimulai hanya gerakan oleh suami saja, istrinya ikut saja. Tapi kalau Bapak libatkan istri dari awal, paling nggak saling mengingatkan, saling mengerem. Itu tips yang pertama. Daripada Bapak melakukan semuanya sendiri, libatkan ibu. Ingat. Yang kedua, pasang rambu-rambu sebanyak mungkin yang harus disepakati bersama. Pasang perborden di mana-mana. Pasang rambu apa, dilarang berhenti, ini pasang semuanya aturan main. Karena itu adalah Bapak. Ini uang Bapak. Bapak bisa bikin peraturan sebanyak mungkin untuk disepakati seluruh keluarga. Karena kita, kenapa kok gaya hidupnya meningkat apa? Karena kita lost. Tidak ada aturan, tidak ada kesepahaman. Maka bikin sebuah aturan. Makin Bapak mau mencoba wirausaha, makin Bapak banyak aturan. Pisahkan antara uang untuk wirausaha sama uang untuk hidup Anda. Jangan pakai manajemen by laci. Apa itu manajemen by laci? Dapat duit, masukin laci. Anak berangkat sekolah, ambil duit dari laci buat satu. Ada tukang somai lewat, ambil duit dari laci, beli somai. Akhir bulan, lacinya dibobok-bobok, duitnya gak ada. Itu manajemen by laci. Jangan manajemen. Semuanya dipisahkan. Buat beli somai, ya ngambil dari dompet Anda. Untuk pengembangan produk, untuk pengembangan usaha, ngambil dari uang usaha. Itu harus dipisahkan, disiplin dan kontrol, Pak. Masalahnya adalah siapa yang kuat disiplin, siapa yang kuat kontrol. Ini hanya masalah bapak dan ibu bicara. Gimana kalau suami istri dua-duanya nggak kuat? Pakai orang yang profesional untuk bantu mengontrol. Itu bisa saya lakukan, Pak. Jadi buatlah sebuah kesepahaman yang akan disepakati bersama. Karena dengan begitu, Bapak bisa mengatur gaya hidup Bapak. Bapaknya keren, bapaknya hemat, istrinya jor-joran sama bohong. Istrinya hemat, bapaknya hemat, anaknya jor-joran sama juga bohong. Ini kesepakatan keluarga. Kalau mau hemat-hemat semuanya, kalau boros-boros semuanya, kan gitu kan caranya. Rame-rame Pak, sepakat. Jadi jalannya bareng, itu akan lebih memungkinkan. Keren ya Pak? Oke, ada lagi? Ayo, silakan. Dua pertanyaan lagi. Boleh. Ibunya, ayo ibunya. Tanya apapun boleh Bu. Tanya kehidupan, tanya kekhawatiran apa. Yang diawal itu yang banyak anak ibunya. Kemarin itu semalam itu ketemu sekitar 23 pertanyaan. 23 pertanyaan itu 14 itu dari ibu-ibu. Banyak ya. Ayo, kalau mau nanya apapun boleh. Test drive itu gitu. Misal kita nyobain gitu, berhemat gitu, bisa kita pakai gitu. Nah nanti muncul anggapan orang-orang kepada kita tuh pelit lah dari kata-kata seperti itu, belum menghadapi negatif-negatif seperti itu dari sekitar kita atau keluarga kita. Itu hanya masalah waktu. Yang pertama, supaya ibu tidak dianggap pelit, pakai anggaran. Artinya gini, tetap kita ngasih ke keluarga, tapi dianggarin. Gak boleh lebih dari duit saya. Itu saya sepakat. Pakai anggaran. Jadi tetap kasih Bu.
Selama ini kan kita kasih nih udah kayak sinterklas nih, udah kayak tisu aja, set, 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 nggak dihitung. Sekarang dihitung, boleh tetap begini, tapi kalau udah 2 juta, stop ya. Sepakat ibu sama bapak, stop ya. Kalau udah 2 juta, mungkin 2 juta itu harus sedikit, 3 juta, ya udah apa-apa, 3 juta stop ya. Jadi tidak drastis perubahannya, tetap ibu kasih, tapi kurangi. Subsidi ke keluarga kurangi. Kecuali memang keluarganya masih membutuhkan. Memang harus ibu subsidi dulu. Ya sudah, kalau memang ibu harus subsidi, karena memang ibu menjadi tulang punggung, itu lain cerita. Kalau kasusnya seperti itu lain cerita. Ini kan sebuah bentuk, kayak bentuk gaya hidup. Dan parahnya itu bukan termasuk bagian dari sedekah. Karena tidak ada landasan ibu bicara sedekah di awalnya. Landasannya kan cuma pengen berbagi, pengen kelihatan. Kan masalah kan gitu. Jadi tidak bisa dengan sedekah. Kecuali memang ibunya, saya ini sedekah memang perlu saya kasih orang tua. Sedekah untuk ini, itu lain ceritanya. Jadi pakai anggaran dan komitmen. Turunkan anggaran setiap tahun, turun. Bukannya perusahaan juga begitu. Anggarannya kan kenapa ditekan? Tekan. Lama-lama hilang. Dan biasa. Ini hanya masalah waktu saja. Jadi dia punya, ada lagi. Ya Pak, Mas, tolong Mas, di belakang Mas. Assalamualaikum Pak. Mungkin keluar dari topik sedikit. Gak apa-apa. Kalau nggak salah Bapak itu kan financial planner ya. Ya. Apa nih? Ideal kita kan terima gaji di setiap bulan. Ya. Idealnya kalau untuk perencanaan keuangan itu seperti apa? Berapa alokasi proporsional untuk investasi, untuk tabungan, untuk rekreasi dan lain-lain, itu ada proporsi yang ada. Idealnya seperti apa? Oke, ada. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ini yang kemarin saya ngomong di ITB. Oke, ini Pak, ada slide-nya Pak. Nih, saya pakai rumus namanya Sepil. Ya, oke, ya. Lihat dari sore ini apa? Dan gini Pak, Sepil 10, 20, 30, 40, gampang ingatnya Pak, 10, 20, 30, 40, artinya apa? Untuk biaya hidup Pak, buat makan, ini kebutuhan primer, itu adalah 40% dari jumlah gaji. Artinya begini, tadi kan kita mengisi cash flow ya, ternyata pengeluaran kita 25 juta, salahkah? Tidak salah. Pengeluaran 25 juta, kalau ternyata gajinya 70 juta, masih 40% kan? Masih kan? Berarti tidak salah. Pengeluaran 25 juta itu tidak salah. Yang salah adalah pengeluaran 25 juta, gajinya 30 juta, itu salah. Paham ya Pak ya? Kalau gaji Anda 70 juta, misalnya sudah dikuruskan gaji Anda 70 juta, lalu pengeluarannya 25 juta, masih make sense, karena itu bagian dari 40%. Paham ya Pak ya? Oke. Yang kedua adalah apa? Investasi Pak. 30% harus diinvestasikan. Investasi macam-macam Pak. Bisa beli asuransi, bisa tabung, bisa beli saham, bisa beli reksadana, bisa investasi dalam bentuk bisnis. Terserah Bapak mau pilihnya yang mana. Kapan-kapan kita bahas lagi, nggak akan selesai. Ya, karena ini sebenarnya materi 2 hari. Kalau ngomong kayak gini, saya suruh ngomong 2 jam, pasti nggak akan selesai maksimal. Yang terakhir Pak, yang kedua adalah 20%. Untuk apa? Untuk proteksi dan education, pendidikan anak, termasuk education buat diri Bapak sendiri. Karena misalnya saya akan investasi
Saya mau bisnis apa, saya harus belajar dulu mungkin. Misalnya Bapak mau bisnis kuliner, saya mau belajar masak dulu kan, saya mau ikut kursus ini, itu kan investasi juga. Karena saya nanti akan jadi pengusaha ini, saya akan belajar budidaya apa, kan itu Bapak belajar dulu. Itu termasuk edukasi, itu bukan buat anak aja loh Pak, buat diri kita 20%, dan terakhir 10% sedekah. Itu sudah tinggi banget, karena kan diajarkannya kita 2,5%. Bapak udah kasih 10%, berarti sudah 4 kali lipat. Itu udah cakep banget. Jadi ingat aja Pak, 40, 30, 20, 10. 40 itu buat biaya hidup. Ya, terserah Bapak mau hidup gaya hidupnya kayak apa, mau bermewah-mewah, mau bermegah-megah, selama masih 40% cincang. Jadi nggak usah takut dengan yang namanya 20 juta, 30 juta setiap bulan, nggak usah takut. Selama penghasilannya memang lebih tinggi. Yang masalah adalah kalau penghasilannya lebih kecil daripada pengeluarannya, itu baru masalah. Orang harus sempat lebih kecil, pengeluaran 25 juta, penghasilan 30 juta, itu aja udah salah, karena udah di atas 40%. Itu udah warning, ya. 30% itu adalah untuk kita investasi. Masukin tabungan boleh, masukin itu buat bisnis, berbisnis, mulai nanam modal di Jakarta, di Indonesia, silakan, ya. 30%, 20% beli asuransi. Asuransi harus beli apa? Asuransi kematian sama asuransi kesehatan. Cuma itu aja dulu, nggak usah pikir asuransi yang lain. Supaya kalau kita meninggal, kita meninggalkan sebuah uang untuk melanjutkan hidup. Poinnya di situ saja Pak. Karena ada surat Pak Yusuf mengatakan di situ akan datang 7 masa, 7 tahun, betul kan ya? 7 masa klik. Artinya apa sebetulnya makna dari itu? Berarti paling tidak kita harus bekali keluarga kita kalau kita meninggal, paling tidak dia bisa hidup selama 7 tahun tanpa diri kita dengan uang yang berapa. Kita hanya boleh meninggal, tapi uangnya tetap jalan minimal 7 tahun. Karena kalau sudah 7 tahun, diasumsikan pasangan kita dia sudah bisa mencari lanjutan jalan. Berarti kalau gaji Anda, katakanlah sekarang 20 juta atau 30 juta, 30 kali 12, 360 juta. 360 juta kali 7, 2, sekian M. Berarti itulah uang pertanggungan. Jadi kalau meninggal kita harus ninggalin uang sebesar 2, sekian M. Beli asuransi itu. Sama yang kedua, asuransi kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita ke Jakarta, kita ke Indonesia, kita kan sudah tidak punya fasilitas kesehatan. Nah, BPJS pasti silakan beli, tapi kan tidak akan maksimal. Maka kita harus beli asuransi swasta. Asuransi swasta di mana yang bisa dibeli? Lihat plafonnya. Bapak di Indonesia tinggal di mana Pak? Hah? Serang. Kira-kira di Serang pasti kalau ada masuk penyakit apa rumah sakit, kira-kira masuk kan rumah sakit yang paling bagus di Serang ya Pak? Betul ya Pak ya? Kalau Anda akan kembali ke Serang lagi Pak, tanya kamar VIP dan super VIP di Serang itu berapa harganya? Misalnya per hari 1 juta, maka Bapak harus beli asuransi kesehatan yang limitnya 1 juta, syukur lebih. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, kan sekarang modelnya kan gesek. Sering orang gagal digesek, kenapa? Karena plafonnya lebih kecil dibandingkan harga kamar. Makanya harus di atas harga kamar. Nomor 1, cari tahu harga kamar di kota tempat kita akan tinggal. Kita harus tahu dulu informasi rumah sakitnya. Berapa harga kamar? Dan itu kan bisa dicari dapat kata. Masuk ke website mereka. Kan bisa tahu harga kamarnya, bisa ditanyakan. Lalu beli. Ya. Dan terakhir sebenarnya, kalau Bapak tanyanya rumusnya, ini rumusnya. Keren ya Bapak, Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah alarm pertama supaya wake up call, supaya ini menjadi sebuah bangunin Bapak dari tidur yang lelap. Ya, dari bangun. Saya tidak ada maksud menakut-nakuti. Semua ini karena saya merasa kita
kita satu jiwa, satu bahasa, satu bangsa, kita satu saudara. Maka saya akan sangat bersyukur, saya akan sangat bangga kalau Bapak bisa kembali ke negara kita Indonesia dengan kondisi yang paling tidak sama seperti yang Bapak dapat rasakan di kata ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah kata atau ucap. Kita ketemu di kondisi yang lebih sukses dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin ada sumber informasi website atau apa yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman nantinya. Misalnya butuh saran atau informasi ini semua. Setelah itu kan baik ya bagi orang. Mungkin saya lagi ngajar, beritahu saya ini dari apa-apa, takutnya saya sedang ngajar atau saya apa, tapi insya Allah saya akan balas. Pak saya mau telepon, apa, nanti saya akan, kalau mau telepon nanti yang jam segini aja Mas, karena kan saya juga nggak tahu jamnya kita bisa ketemu apa enggak. Ya, insya Allah akan saya balas, ya, cuma bisa langsung, bisa terpending dulu. Ya, kita nggak tahu pada saat ada telepon, kita nggak tahu kondisi kita masing-masing. Sebelumnya orang kita di sini tuh waktu banyak, uangnya juga ada, cuma tinggal memang maunya saja. Itu yang memang jadi halangan buat kita semua. Mau atau enggaknya. Tanggung jawab sebenarnya dari kita ini yang punya kelebihan rezeki. Bukan hanya keluarga kita, ada sekian ratus juta masyarakat Indonesia yang mungkin secara literal kita punya tanggung jawab. Jadi ya sebagai itu menjadi wake up call, kita punya tanggung jawab untuk masyarakat kita. Maka setidaknya kalau buat teman-teman yang di sini sedikit saja punya usaha dan bukan begitu banyak lapangan kerja, insya Allah akan memberikan sumbangsi yang lebih baik.